Ini kan mengajak berpikir. Ini yang kalian sembah itu kalian bikin sendiri loh. Harusnya kalian yang disembah dia. Karena kalian pencipta dia. Kenapa jadi terbalik? Kalian yang menyembah dia. Bukan dia, patung-patung itu nyembah kalian. Kan kalian yang membuat si patung ini. Ini kan mengajak berpikir. Tidak ada nada-nada mencaci maki sesembahan itu. Ya, para nabi dan rasul berargumentasi mengajak berpikir kaumnya. Apa kalian menyembah sesuatu yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat? Jangankan buat orang lain, nyelamatin diri sendiri saja nggak bisa. Kalau ada lalat hinggap ke patung tersebut, mengambil dan mengorek bongkahan darinya, dia pun nggak bisa menyelamatkan dirinya dari lalat. Kalian menyembah yang seperti itu, ini kan ngajak berpikir. Mana ada bentuk-bentuk dari sesembahan itu yang dicela, itu gambarnya jelek, itu gambarnya enggak. Tapi mengajak berpikir, kok itu yang disembah? Kan seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi dakwah ini dari awalnya sampai akhirnya, ketika belum memiliki kekuatan, bahkan ketika sudah memiliki kekuatan sekalipun, tetap menyeru, mengajak dengan penuh kesantunan, kelemah lembutan. Itu Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Lihat, kita nggak dapatkan Nabi SAW datang kemudian mencaci maki sesembahan-sesembahan itu. Tidak pernah dilakukan itu. Tapi persepsi orang-orang musyrikin, iya. Untuk memprovokasi masyarakat, iya. Ya. Ini mereka memprovokasi, kalian diam saja, sesembahan kalian dihina-hina seperti ini. Itu kan persepsi mereka. Nabi SAW hanya mengajak berpikir. Ya kalau kalian melihat akhirnya itu sebagai hinaan, bukan salah Rasulullah SAW. Tapi sebetulnya kalian pun tahu yang kalian sembah itu sesuatu yang hina. Yang kalian sejatinya lebih mulia. Bahasa tubuh kalian mengungkapkan kejujuran. Nabinya sendiri tidak mencela-cela itu secara khusus, menunjuk-nunjuk muka yang disembah selain Allah, enggak. Ya. Adapun di kemudian hari ketika Nabi SAW memiliki kekuatan, ya, maka itu suatu hal yang menjadi kewajaran. Seorang yang menguasai satu wilayah dengan aturan yang dia atur, kemudian hal-hal yang keluar dari aturannya disingkirkan dalam rangka menjaga masyarakat, wajar. Ya. Lihat Nabi yang mulia alaihi wasallam bahkan khususnya untuk ahlul kitab. Ketika kaum muslimin berperang, tidak boleh menyakiti orang-orang yang berada di tempat ibadahnya. Menghancurkan tempat ibadah orang-orang tersebut, gak boleh. Itu dalam keadaan perang loh. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita amati, Nabi SAW mendakwahkan agama ini, menyerukan dan membawakannya penuh dengan kesantunan, kelemah lembutan, bahkan terhadap musuh yang paling memusuhinya sekalipun. Mari kita perhatikan, ya. Inilah memang keadaan Rasulullah. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang berada di atas kebatilan. Rasulullah karena di atas kebenaran, maka begitulah kebenaran
yang akan membawa dampak positif dari karakter, perilaku, dan perbuatan. Tapi kebatilan akhirnya juga membentuk karakter seseorang. Lihat bagaimana orang musyrikin, reaksi mereka terhadap seruan Nabi SAW. Mereka bereaksi dengan reaksi yang berlebihan, di luar kewarasan, kejelekan yang menunjukkan hakikat kepribadian mereka. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Penulis menjelaskan, orang kufar Makkah melihat sepak terjang Rasulullah, maka mereka mulai berpikir, merencanakan upaya-upaya untuk menghalangi manusia dari agama Allah, dari seruan kebenaran ini. Di antara yang mereka rencanakan, mereka sudah mau mulai untuk menyerang fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka nggak bisa membalas argumentasi dengan argumentasi, karena mereka memang nggak pernah punya alasan dasar untuk perbuatan syirik mereka. Maka ketika mereka punya kesempatan, mereka pun memulai atau berusaha untuk merencanakan bagaimana menyakiti Rasulullah SAW, melukai fisik beliau. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Laqad udhitu fillah ma yu'dhi ahadun. Laqad akhaftu fillah wa ma yakhafu ahadun." Sungguh aku telah disakiti di jalan Allah dengan sakit yang belum pernah dirasakan oleh siapapun. Aku ditakut-takuti di jalan Allah ini dengan takut yang belum pernah dialami oleh siapapun. Nabi SAW orang yang paling jujur dan gak pernah bohong. Ketika beliau mengatakan demikian, berarti memang berat sekali kejahatan yang direncanakan, diupayakan oleh orang-orang musyrikin Mekah kepada beliau. Sampai beliau mengatakan, gak pernah ada orang disakiti seperti aku disakiti. Gak pernah ada orang yang ditakut-takuti dengan takut seperti yang aku alami. Jadi benar-benar dalam keadaan diintimidasi mental dan fisiknya. Ya, itu Nabi kita yang mulia alaihi salam. Kemudian Nabi menjelaskan, laqad atat alayya thalithatun wa ma liya wa li Bilal ta'amun ya'kuluhu dhu kabidin ila ma wara ibtu Bilalin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, aku pernah mengalami 3 hari berlalu dalam hidupku, nggak ada yang bisa aku makan. 3 hari nggak makan, kecuali makanan yang bisa disembunyikan di ketiak Bilal. Cuman itu aja. Apa makanan yang bisa disembunyikan di ketiak Bilal? Apa artinya untuk dimakan? Bertahan 3 hari. Kalau korma ya paling 1 kan. 2, 3, 4, 5 udah ketahuan semua itu. Dia pernah mengalami hari-hari seperti itu. Lihat bagaimana mentalnya dirusak. Fisiknya juga dirusak. Itu yang didapati oleh Rasulullah dari orang musyrikin Makkah. Kalaulah beliau bukan orang yang memiliki hati yang teguh, yang Allah teguhkan beliau, nah tentu berat sekali memikul beban dakwah ini. Ya, padahal beliau tidak meminta upah, bayaran atau pamrih dari manusia. Beliau lakukan ini tulus menginginkan kebaikan. Tapi beliau malah dibalas dengan kejahatan dan kejelekan seperti ini. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Dijelaskan juga di sini oleh penulis rahimahullah,
firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan Nabi yang mulia alaihi wasallam dalam dakwah beliau dan bagaimana Allah menenangkan hati beliau dengan apa yang beliau dapatkan itu. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman, surah Al-An'am ayat 33. Allah berfirman, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun." Kata Allah, sesungguhnya kami tahu engkau itu sangat sedih dengan apa yang diucapkan oleh mereka. Ucapan-ucapan mereka membuatmu sedih, kami tahu itu. Kemudian kata Allah, sesungguhnya mereka itu tidak mendustakanmu. Bukan engkau yang didustakan sesungguhnya. Karena engkau hanyalah menyampaikan sebagaimana adanya yang Allah amanahkan kepada engkau. Yang didustakan oleh orang-orang musyrikin itu adalah ayat-ayat Allah. Itu yang mereka ingkari. Kebenaran yang datang dari Allah, itu yang mereka ingkari. Ya, maksudnya ini adalah suatu hiburan kepada Nabi SAW. Jangan terlalu bersedih. Yang mereka dustakan sesungguhnya bukan dirimu. Karena yang kau serukan tidak mewakili dirimu. Bukan atas namamu, bukan untukmu, tapi untuk Allah. Engkau utusan Allah menyampaikan yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan. Sehingga jangan kau terlalu bersedih akan balasan ucapan mereka terhadapmu dengan kejelekan-kejelekan tersebut. Karena yang mereka dustakan sesungguhnya adalah ayat-ayat Allah. Ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran besar bagi orang-orang yang menyuruh kebenaran. Untuk tidak terlalu tenggelam dalam kesedihan ketika ditolak. Ketika manusia membalas dengan kejelekan-kejelekan. Sejatinya kita hanya menyampaikan apa adanya. Ini agama Allah, dalilnya ini agama Allah, ini firman Allah, ini hadis Nabi. Kalau ada orang yang nggak diterima, kalau ada orang yang nggak menerima, yaitu hak mereka. Yang mereka tolak bukan kita, karena kita tidak menyeru manusia kepada pribadi kita. Kita menyeru mereka kepada Allah. Ya mereka tolak kebenaran. Ya mereka tolak firman Allah. Ya mereka tolak hadis Nabi SAW. Jadi nggak ada kepentingan untuk sedih terlalu dalam, kecuali karena menyayangkan kok kebenaran ditolak. Makanya Allah SWT menghibur Nabi SAW. Fa innahum la yukadzibuna. Mereka sesungguhnya bukanlah mendustakanmu, wahai Muhammad. Tapi orang-orang zalim itu walakinnadh-dhalimina bi ayatillah yajhadun. Orang zalim itu memang mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Ya. Nah, ini hadirin dan dimuliakan Allah. Pelajaran untuk menyerukan kebenaran, maka ikhlas adalah modal utama dan tidak ada tawaran, nggak ada pilihan kecuali ikhlas. Ya. Dan ikhlas itulah yang akan meringankan beban ketika kita memikul hal-hal yang berat seperti ini contohnya. Tentu Allah mengatakan ini agar Nabi SAW memurnikan keikhlasannya, kembali menyadarkan beliau yang dia serukan adalah agama Allah, mengajak kepada Allah. Yang mereka tolak ya ayat-ayat Allah. Ya. Ini ikhlas lillah dalam dakwah. Kemudian dalam surah Al-Hijr Allah berfirman,
Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sesungguhnya kami mengetahui hatimu sempit mendengar perkataan yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah, memuji Allah, dan hendaklah engkau menjadi orang-orang yang sujud, yakni tegakkan salat, dan terus sembah Allah sampai datang kematian. Ayat ini juga jelas menunjukkan kita sekalian keadaan Rasulullah yang Allah kabarkan hatinya benar-benar sempit karena perlakuan, sikap, ucapan orang musyrikin yang menolak kebenaran itu. Dia bukan marah karena dirinya, bukan sempit dan kecewa karena dirinya, enggak. Tapi kenapa menyayangkan kebenaran kok ditolak? Dia menjadi sempit seperti itu karena dia sangat ingin kebaikan. Hadirin, coba bayangkan seorang orang tua, dia tuh nunjukin kebaikan buat anaknya, tapi anaknya nampak salah persepsi, salah terima, nggak paham, terus malah menunjukkan sikap-sikap yang nggak baik kepada orang tuanya. Tentu orang tua ini akan bersedih, dan kesedihan itu dikarenakan ini anak nggak paham orang tua itu walaupun nunjukin seperti ini, itu untuk mencurahkan kasih sayang, nggak mungkin untuk menjerumuskan. Ya, ini kan seorang yang tulus, yang menginginkan kebaikan kepada orang lain, dan gak ada yang lebih tulus dari orang tua. Dan Nabi SAW itu lebih sayang kepada umat ini, melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya. Sehingga wajar kalau Nabi SAW itu menyayangkan dan sedih ketika kebenaran ini ditolak, bukan karena kecewa dirinya yang ditolak, tapi kebenaran itu yang ditolak. Kesedihan lillah. Dan Allah mengetahui keadaan yang ada pada Nabi SAW tersebut. Kemudian Allah mengarahkan untuk banyak mensucikan Allah, bertasbih, bertahmid, sholat, dan terus istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini hadirin pelajaran juga buat kita sekalian. Mengarungi kehidupan yang pastinya penuh dengan cobaan, yang dapat membuat hati kita tertekan, sedih, dan yang lainnya. Maka di antara solusi yang akan membesarkan hati pelipur lara adalah banyak bertasbih, banyak bertahmid, memuji Allah, dan sholat. Dan pastikan diri istiqomah menjadi hamba Allah, tidak bereaksi untuk kesedihan-kesedihan dan ujian hidup kecuali dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Itu adalah solusi untuk kita bisa tegar melanjutkan kehidupan kita selanjutnya dengan berbagai macam cobaan yang pastinya akan kita alami. Ya, lihat kata Allah, walaqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, ini petunjuk bagi Nabi SAW sekaligus bagi umat yang mengikuti Rasulullah SAW. Untuk kasus dan hal-hal yang membuat hati itu jadi sempit, jadi sedih, jadi terpukul, maka banyaklah bertasbih, banyaklah bertahmid, tegakkan sholat, dan pastikan diri menjadi hamba Allah sesuai dengan yang Allah cintai dan ridhoi apapun keadaannya. Ketika musibah atau kesedihan itu menimpa, maka jangan sikapi dengan apa-apa yang Allah murkai, seperti meratap atau yang lainnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah sampai datang kematian. Ini jadilah kamu hamba Allah seutuhnya dengan berbagai macam keadaan yang kau alami dalam hidup ini sampai engkau mati. Ya, kalau dapat musibah sabar, kita hamba Allah. Yang Allah inginkan ibadah kita dengan sikap sabar ini ketika dapat musibah.
Ketika dapat kesenangan, ya bersyukur. Ibadah kita kepada Allah untuk kesenangan yang kita dapatkan di dunia ini. Jadi hamba Allah betapapun dan apapun keadaannya. Ya. Nah, ini bagi barang siapa yang ingin kuat ya hatinya untuk terus mengarungi kehidupan yang pastinya penuh dengan ujian. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah. Allah berfirman juga dalam ayat yang lainnya, ya. Ini surah Adz-Dzariyat, ya. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun fatawalla anhum fama anta bimalum wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Demikianlah kata Allah, tidak ada seorang rasul sebelum engkau kecuali kaumnya semua menuduh rasul itu sebagai tukang sihir atau orang gila. Artinya engkau dengan apa yang kau dapatkan, sesungguhnya rasul-rasul sebelummu memiliki keadaan yang sama. Ini juga diantara solusi untuk kita bisa tegar menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan diri. Yaitu dengan kita sadari, kita itu bukan orang yang sendirian yang diuji. Bukan hanya kita yang dapat hal yang seperti ini. Kehilangan orang yang kita cintai, kekurangan harta, atau yang lainnya yang membuat kita susah. Bukan cuma kita. Ya manusia di bumi ini juga banyak yang mengalami seperti kita. Bahkan mungkin mereka lebih sulit lagi. Ya, apalagi kalau urusannya memperjuangkan kebenaran. Rasul-rasul mengalami hal yang sama. Dibilang sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai orang gila. Maka seorang ketika tahu dia tidak sendirian mengalami perkara sulit, ini sedikit banyaknya menjadi pelipur lara, membesarkan hati. Apalagi kalau dia tahu ada yang lebih parah dari dia kesulitannya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya beritahukan kepada saudara-saudara kita yang mungkin dapat kesulitan, musibah, sakit, beritahukan. Banyak yang sakit. Bahkan lebih parah sakitnya. Lihat Nabi Ayub sebagai contoh teladan, sebagai orang yang sabar untuk sakit yang bertahun-tahun sampai semua orang meninggalkannya sehingga nggak ada yang menemani dia lagi. Dan kita belum sampai seperti itu, mengalami rasa sakit. Ya. Jadi kita tidak sendirian mengalami hal tersebut. Telah berlalu sejumlah generasi berada dalam keadaan yang sama, menjalani hidup. Ada susah, ada senang. Ada kesulitan, ujian, cobaan. Ya. Maka tumbuhkan kesadaran, kita ini sedang di dunia. Kalau mengalami hal seperti itu, ya semua juga mengalaminya. Berada pada keadaan yang sama untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Allah berfirman kepada nabinya yang mulia SAW, dulu rasul-rasul sebelum engkau mengalami hal yang sama. Dicaci, dicela, dibunuh karakternya, dibilang tukang sihir, dibilang orang gila. Jadi kalau engkau mendapatkan hal yang seperti itu, ya sudah. Emang seperti itu perlakuan mereka-mereka yang mendustakan kebenaran. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Atawasaw bi bal hum qaumun taghun." Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Yang mengatakan itu pastinya bukan untuk kebaikan. Kata Allah, "Fatawalla anhum fama anta bimalum."
nggak usah ladeni mereka. Tuduhan, perkataan dan komentar buruk mereka, nggak usah ladeni mereka. Allah pastikan, fama anta bimalum. Engkau wahai Muhammad bukanlah orang yang tercela. Sudah nggak usah terpengaruh dengan penilaian orang. Ya, kalau zaman kita sekarang komentar-komentar netizen, nggak usah pengaruh, ngapain sih diladenin? Kita yang tahu hidup kita, kita yang tahu keadaan kita, ngapain terpengaruh sama penilaian orang? Kalau kita nggak terpengaruh, kan nggak ada artinya, perkataan itu cuma kosong. Kalau perkataan itu benar terhadap kita, itu jadi nasihat untuk kita perbaiki diri. Kalau perkataan itu salah dalam penilaian kita, ya nggak ada urusannya. Ngapain kita kecewa? Kita yang paling tahu keadaan kita, dan itu perkataan yang nggak benar. Apalagi Nabi yang mulia alaihi wasallam dipastikan, fama anta bimalum. Sudah nggak usah ladeni. Engkau itu bukan orang tercela. Wah, tentu ini sangat menjadi pengobat hati. Allah yang memastikan engkau bukan jadi orang yang tercela. Tuduhan itu nggak benar semua. Ya, tentu ini akan membangun kekuatan hati Nabi yang mulia alaihi wasallam. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya sudah, terus saja beri peringatan. Ajak pada kebenaran. Karena peringatan itu akan bermanfaat buat orang beriman. Orang yang beriman akan menyambut peringatan itu dengan mempercayai, mengimani, mengikuti. Yang enggak beriman ya sudah, enggak usah dipikirin. Ya, tuduhan-tuduhan dan komentar mereka biarkan saja. Terus jalan. Ya. Ini hadirin dan dimuliakan Allah. Bagaimana Allah membimbing Nabi yang mulia SAW, ya, untuk menghadapi ujian-ujian di dalam dakwahnya itu. Membimbing Nabi yang mulia SAW kepada solusi yang terus mengokohkan hati, memikul beban yang berat ini, ya, dengan apa yang dia dapati juga dari orang-orang musyrikin, ya. Dalam ayat yang lain banyak Allah berfirman kepada nabinya yang mulia SAW secara khusus, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila. Sabar saja. Bersabarlah engkau wahai Muhammad. Bersabar atas perkataan mereka itu. Dan tinggalkan mereka dengan cantik. Maksudnya udah nggak usah ladeni. Tinggalkan dengan penuh. Dalam keadaan terhormat. Nggak usah diladeni sudah. Wahjurhum hajaran jamilan. Tinggalkan mereka dengan dengan penuh terhormat. Ya. Dan gak usah merasa risih dengan yang mereka katakan itu. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wasbir li hukmi rabbik. Teruslah bersabar terhadap hukum dari Allah, ketetapan Allah, syariat Allah, agama Allah. Di antaranya perintah untuk mendakwakan, ya terus sabar. Ya, bahkan kata Allah dalam ayat yang lain, wasbir kama sabara ulul azmi minhum. Bersabarlah engkau wahai Muhammad seperti bersabarnya rasul-rasul yang memiliki kesabaran yang kuat, yaitu rasul ulul azmi. Ketika Allah merintahkan sabar, mengingatkan untuk sabar, dapat kita pahami bagaimana tekanan berat yang dialami oleh Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi. Dan juga hadirin, pelajaran buat kita sekalian, orang-orang yang dalam kesempitan, kesulitan, maka di antara nasihat terbaik kita buat mereka adalah mengajaknya untuk bersabar. Ya sudah, sabar saja. Ini bukan perkataan ringan. Allah memerintahkan Nabi untuk sabar. Menasihatkan Rasulullah untuk sabar. Allah kepada Nabi-Nya yang mulia SAW. Ya. Jadi kalau ada orang terkena musibah, ya sabar ya. Mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih baik. Ini perkataan yang dalam. Perkataan yang sangat memberi pengaruh kepada orang yang terkena musibah itu. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an
pernah menjelaskan satu keadaan yang dia alami ketika masih di kota Mekah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ringkasnya, Abdullah bin Mas'ud bercerita seperti ini. Nabi SAW pernah sholat di sisi Ka'bah. Kemudian ada orang-orang musyrikin, tokoh-tokoh mereka. Ya, di antaranya Abu Jahal. Syaibah ibn Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Walid ibn Utbah, Umayyah ibn Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ammarah bin Walid. Ada tidak jauh dari tempat Nabi SAW sholat. Kemudian mereka berbisik di antara mereka, siapa di antara kalian yang berani, yang mau nih meletakkan isi perut onta ke pundak Muhammad waktu dia sujud. Ya. Keadaan ketika itu mereka habis menyembelih seekor onta. Nih isi perutnya nih, taruh di pundak Muhammad tuh waktu dia sujud. Ya. Maka orang yang paling celaka dari mereka, ya, memberanikan diri untuk melakukan hal tersebut. Dan itu atas dorongan teman-temannya tentunya. Ketika Nabi SAW sujud, diletakkanlah isi perut onta itu. Abdullah bin Mas'ud menyaksikan dengan mata kepalanya. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dia bukan orang yang terpandang. Kalau dia menyingkirkan isi perut onta itu, dia yang kena jadi bulan-bulanan habis itu. Nabi juga nggak bisa tolong. Abdullah bin Mas'ud hanya bisa merana, menahan hati yang sedih melihat nabinya diperlakukan demikian. Sampai beberapa lama hingga akhirnya dilaporkan kepada Fatimah. Fatimah yang datang untuk menyingkirkan isi perut onta itu. Ya, karena Nabi SAW benar-benar nggak bisa bangun karena tertindih perut onta tersebut. Ya. Kemudian setelah Nabi yang mulia SAW disingkirkan isi perut onta oleh Fatimah anaknya, Nabi SAW berdoa kepada Allah. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, atasmulah balasan untuk orang Quraisy ini. Ya Allah, balaslah orang Quraisy itu. Sampai 3 kali Nabi mengucapkan demikian. Dan Nabi SAW menyebutkan satu persatu nama-nama orang tersebut yang merencanakan rencana jahat dan buruk dan keji ini. Abu Jahal, ya, Syaibah ibn Rabi'ah, Uqbah bin Rabi'ah, Walid ibn Utbah, Umayyah ibn Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ammarah bin Walid. Ya. Disebutkan namanya satu-satu untuk Allah balas kejahatan mereka itu. Dan Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, aku melihat itu orang-orang yang disebut namanya oleh Nabi SAW. Itu semua udah pada ketakutan. Nama mereka disebut dalam doa Rasulullah SAW yang meminta agar Allah membalas kejahatan mereka. Mereka udah ketakutan. Dan Abdullah bin Mas'ud menyaksikan orang-orang yang disebutkan namanya itu jadi korban waktu orang musyrikin kalah di perang Badar. Itu mati semua orang-orang itu pas perang Badar. Ya. Sehingga mereka dimasukkan ke sumur Badar. Itu orang-orangnya itu. Persis seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nggak ada yang lewat, tuh semua kena. Ya. Tapi yang jadi pelajaran buat kita hadirin yang dimuliakan Allah adalah apa yang dialami oleh Nabi yang mulia SAW. Ketika sholat, nggak berbuat apa-apa. Tidak merugikan mereka. Ya. Tidak menyakiti mereka. Tapi ditaruh isi perut onta ketika beliau sujud seperti itu. Apa salah beliau alaihi wasallam? Ya. Dalam riwayat yang lain, ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari.
Urwah bin Zubair pernah menceritakan dari Abdullah ibn Amr ibn As. Urwah bin Zubair bertanya, "Wahai Abdullah bin Amr," dia kan orang-orang yang termasuk awal-awal masuk Islam, "apakah engkau mengetahui keadaan yang paling memberatkan Nabi SAW itu seperti apa? Yang pernah engkau lihat?" Maka Abdullah bin Amr bin As menjelaskan, yang dia lihat perkara yang paling mengenaskan, ya, sampai menimpa Nabi SAW, itu pernah dia lihat Nabi lagi sholat di halaman Ka'bah. Terus ada seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id langsung menyergap Rasulullah dan mengikat Rasulullah SAW dengan selendangnya, ya, diikat dan dicekik sekenceng-kencengnya sampai Nabi SAW tentu kesulitan bernapas dan gak bisa berbuat apa-apa, lemah dan lunglai, hingga datang Abu Bakar langsung mendorong Uqbah bin Abi Mu'id sambil mengatakan, "Ataqtuluna rajulan an yaqulu rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinat min rabbikum?" Kalian mau bunuh orang yang hanya menyerukan Tuhanku Allah dan dia bawa bukti yang nyata yang jelas dari Allah. Ya kalau kalian nggak suka tinggalin aja. Dia hanya mengemukakan argumentasi. Tapi kalian malah bersikap berlebihan dan bermain fisik seperti ini. Wah, ini nggak bisa diterima. Apa salah dia? Abu Bakar membela Nabi yang mulia SAW. Abu Bakar tentu bisa melakukan demikian karena Abu Bakar adalah orang yang terkemuka di sana. Yang orang-orang juga nggak akan dengan mudah memberanikan diri untuk menyakiti Abu Bakar. Beda Abdullah bin Mas'ud, orang miskin, bukan tokoh, tidak terkemuka di sana, sehingga dia nggak bisa berbuat apa-apa. Abu Bakar ngelihat itu langsung dibela Nabi yang mulia SAW dan mengatakan, "Ataqtuluna rajulan an yaqulu rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinat min rabbikum?" Kalian mau bunuh orang yang mengucapkan Tuhanku Allah dan dia bawa bukti dari Allah. Cuman gara-gara ini kalian bunuh dia. Apa salahnya dia sehingga kalian perlakukan berlebihan seperti ini? Ya kalau nggak mau terima ya silakan. Kalian belum paham seruan dan argumentasinya, ya sudah. Tapi kalian malah menyakiti fisik beliau seperti ini nggak bisa diterima. Siapa yang bisa terima? Salahnya apa? Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dalam riwayat yang lain, kisah yang ma'ruf, ya, bagaimana gangguan dan penolakan serta kejelekan yang sangat keji yang dilakukan oleh orang musyrikin kepada Nabi yang mulia SAW. Ini kisah Nabi SAW berdakwah di Taif. Ya, kita yang udah pernah ke Taif, ya, haji kan ada tur plus Taif misalnya. Taif itu suatu wilayah, ya, perkampungan lah kalau kata kita, atau kota, ya, kota, ya, sound kota. Itu di daerah pegunungan. Naik kendaraan itu 1,5 jam dari Mekah. Jadi kalau Nabi SAW di kota Mekah berjalan ke Taif, kita bayangkan berapa lama dia jalan. Dan jalannya itu pegunungan, bukan jalan rata, pegunungan. Makanya di sana dingin. Ya. Nabi pernah berdakwah di sana, mengemukakan dakwahnya di sana. Tapi apa yang beliau dapatkan? Beliau dapat penolakan, dan bukan sekedar ditolak, tapi beliau diarak oleh anak-anak kecil sambil dilemparin batu sehingga kakinya berdarah-darah sampai beliau berlumuran darah. Lihat, kalau orang dewasa yang lemparin batu, mungkin masih bisa lebih tinggi lah derajatnya. Tapi kalau anak-anak yang lemparin dan mengarak seperti ini, tidak ada yang dilakukan seperti itu kecuali orang yang gila, yang dianggap mainan. Dan Nabi dapat perlakuan sampai serendah itu dari mereka. Betapa sakit hatinya Nabi SAW dapat kita rasakan. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat penjaga gunung. Jadi yang jaga gunung itu malaikat, bukan jin. Ya, seperti yang diyakini oleh sebagian orang yang suka berbuat syirik. Jadi yang menjaga gunung itu malaikat. Datang malaikat penjaga gunung.
ya, dengan izin dari Allah datang kepada Rasulullah menawarkan, ya Muhammad, Allah telah mengetahui apa yang kau alami dari orang-orang penduduk Taif itu. Allah memerintahkan kami untuk mengabulkan apa saja yang kau mau. Kalau kau mau untuk membalas mereka itu, menimpakan 2 buah gunung ke kota mereka, kami bisa melakukannya dengan izin Allah. Apa yang kau mau? Kami akan turutkan permintaanmu. Karena kami diperintahkan oleh Allah seperti itu. Tapi Nabi SAW sudah ditawari seperti itu. Beliau tidak mengambil kesempatan untuk meluapkan sakit hati dan dendamnya. Tapi beliau lebih kepada kesantunan, kelembutan, dan penuh dengan harapan serta pikiran positif untuk masa depan yang lebih baik. Kata Nabi, enggak. Aku harap nanti ada keturunan mereka selanjutnya orang-orang yang tetap menyembah Allah. Jadi kalau mereka ditimpakan gunung, habis mereka sudah. Peradaban mereka udah hilang, keturunan mereka nggak ada lagi, jangan. Tapi aku harapkan nanti ke depannya ada orang-orang dari keturunan mereka yang akan menyembah Allah. Lihat bagaimana Nabi SAW kelapangan hatinya. Diberi kesempatan di hadapan matanya untuk bisa meluapkan dendam dan balasnya itu, beliau tidak ambil kesempatan itu. Bahkan beliau lebih memilih kasih sayang, lebih memilih kelembutan, lebih memilih masa depan yang cerah, yang dia yakin ini agama milik Allah. Ditolak sekarang, tetap dia akan tegak. Mau kita bela, mau kita nggak bela, mau ada orang-orang yang mencelaknya, mau kita bantu atau kita nggak ikut bantu, atau banyak orang melecehkan dan merendahkan agama ini. Ini agama milik Allah. Yang Allah pastikan tetap Allah akan tinggikan. Ini masa depan biar bagaimanapun cerah untuk Islam ini. Mau ada kita, nggak ada kita ikut serta berkontribusi atau tidak. Yang jadi masalah, kita mau dapat nilai gak dari Allah. Kalau mau dapat nilai, ya ikut berpartisipasi. Kalau nggak mau dapat, tidak akan merugikan agama ini sedikit pun juga. Kita yang butuh pada agama ini nggak butuh pada kita. Agama ini masa depannya itu cerah. Sampai Nabi SAW, aku harap nanti ke depannya anak keturunannya yang akan menyembah Allah. Itu Nabi kita yang mulia SAW. Yang jadi pelajaran kita, ini lihat bagaimana akhlak Nabi SAW dan lihat bagaimana tekanan yang dialami Rasulullah SAW. Diarak anak-anak, orang yang waras diarak sama anak-anak. Bukan hanya diarak, tapi sambil dilemparin batu. Bukankah ini harga diri yang bukan lagi diinjak-injak, tapi ditumbuk? Dan itu dialami oleh Nabi kita yang mulia SAW. Tapi itu semua tidak membuat Rasulullah SAW gelap mata. Kalau beliau mau, ya, 2 malaikat itu atau malaikat itu menimpakan 2 gunung kepada penduduk Taif, beliau nggak salah. Beliau punya hak untuk itu. Tapi beliau nggak ambil dan lebih memilih memaafkan dan kemuliaan. Itulah Nabi kita yang mulia, salawatullah wassalamuhu alaih. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lagi hal-hal yang dialami oleh Rasulullah SAW dari tekanan, ya, dan reaksi-reaksi negatif dari orang musyrikin terhadap apa yang beliau bawa, apa yang beliau serukan, ya. Dan kita saksikan dan perhatikan, ya, bagaimana akhlak Nabi yang mulia alaihi wasallam dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dan menguatkan nabinya yang mulia alaihi wasallam. Nabi diperintahkan untuk bersabar. Dijelaskan kepada beliau, ini adalah apa yang dialami oleh rasul-rasul sebelumnya juga, bukan hanya engkau. Ya, Nabi diperintahkan untuk bertasbih, banyak memuji Allah, salat, dan terus memastikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Nabi SAW diarahkan untuk terus tegar dan ikhlas karena yang didustakan hakikatnya adalah ayat-ayat Allah. Beliau kan hanya menyampaikan amanah Allah sehingga jangan terlalu memusingkan diri. Ya, yang ditolak itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak hal yang lainnya dari bimbingan Allah pada Nabi SAW sehingga Nabi SAW benar-benar memiliki keteguhan. Ya, di antaranya
Allah turunkan ayat-ayat yang menjelaskan engkau itu tidak tercela. Fama anta bimalum, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak menelantarkan dan juga tidak meninggalkanmu. Ya, ini kan juga jadi pelipur lara dari kesedihan Nabi yang mulia SAW. Ya, juga Nabi SAW diberangkatkan, ya, menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, atas langit yang paling tinggi, ya, terkait kesedihan yang menimpa beliau. Ini juga bagian dari pelipur lara, ya, yang meringankan dan menjadi penyejuk hati Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Dan banyak lagi nanti kita akan dapatkan. Tapi pastinya itulah orang musyrikin, ya, bagaimana mereka mensikapi dakwahnya Nabi SAW. Mereka merencanakan segala macam perencanaan yang bisa mereka lakukan untuk mengintimidasi Rasulullah SAW, baik secara mental, secara fisik, ya, memboikot makan beliau alaihi salatu wasallam, ya, dan para sahabatnya, ya, dan seterusnya. Nah, inilah salah satu keadaan yang dialami oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam untuk kebaikan ini. Dan kita, alhamdulillah, kita merasakan hasil perjuangannya itu. Kita tidak mengalami dan tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita bersyukur kepada Allah, berislam dengan penuh kenyamanan, ketenangan, masjid di mana-mana, majelis taklim di mana-mana. Ya, tinggal kita ibadah dengan tenang. Ya, kita tidak ada gangguan yang berarti, terutama kita tinggal di negeri kaum muslimin ini. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Dan di antara bentuk syukur itu adalah dengan konsisten mengamalkan agama ini. Konsisten melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, dan berusaha untuk bisa berkontribusi untuk kebaikan agama ini. Untuk dakwah kebaikan agama ini, apa yang bisa kita lakukan? Karena ini yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Masih banyak saudara kita, kaum muslimin, yang masih jauh dari masjid, masih kurang dalam mengamalkan ibadahnya. Maka ajak mereka. Nabi sudah bersusah payah untuk kebaikan ini diamalkan oleh orang-orang setelahnya, dipahami, dimengerti oleh orang setelahnya. Ada orang-orang yang sudah berada di atas agama ini, tapi mereka kurang menyadari nikmat ini. Ya, kurang menyadari nikmat ini. Maka sadarkan mereka, ajak mereka untuk ke masjid dalam kebaikan, ya, bersama-sama mengamalkan agama ini dengan baik, ya, apresiasi, ya, dan bersyukur kepada Allah selain berterima kasih kepada Nabi SAW akan seruan dan ajakan serta perjuangan beliau. Ya, semoga Allah SWT memudahkan kita dalam kebaikan dan takwa. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, ya, yaitu penjelasan tentang gangguan, ya, yang diterima oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya, di awal-awal dakwah ini. Ya, jadi yang mengalami tekanan, intimidasi bukan hanya Rasulullah, tapi para sahabat radhiyallahu taala anhum pun mengalami hal yang tidak jauh berbeda. Walaupun tentunya Rasulullah SAW yang menjadi sasaran utama, tapi para sahabat pun mengalaminya. Ya, insya Allah kita akan mempelajari riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hal ini dari riwayat yang sahih. Semoga Allah memudahkan kita dalam ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Mungkin ini yang bisa dipelajari. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.